Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Tetapi karena sabujurannya bila sudah di dalam kubur itu tak balik. Di dunia itu kayak mimpi, nang nyata itu di dalam kubur. Jadi kaina kita tuh masuk kubur tuh kayak orang bangun guring. Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Allahu Akbar. 3 bulan ke belakang barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah. Dan memang dunia tempatnya. Terus Ustadz, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona barangkali ini cara Allah untuk ngingetin manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita barangkali? Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan sama Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan berangkat dari hadis Abu Daud ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Rabb, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di Sukabumi baru gempa. Sebelumnya ada lagi longsor. Sebelumnya banjir. Memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Mohon maaf kalau kita hidup di dunia nggak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu Ustaz? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah
jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi, kemudian gak lolos, jangan salahkan soalnya, karena yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh, karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya, kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah. Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah. Nang sakit mati, artinya kada nang kakalnya juga, nang nyaman, penting bener nyaman di sini aja, mencager mati juga kok kurang lebih aja. Sakit di sini ya kada lawas juga, cager mati juga. Dan makanya kehidupan di dunia ini dianggap kayak mimpi. Kehidupan di dunia walau menurut kita saat ini hidup kita ini sangat nyata benar, kalau buktinya nyata dikibit sakit ya kalau lah asa nyata benar, karena kita belum lagi mengalami kehidupan berikutnya. Amunnya kita nih kayaknya mengalami kehidupan berikutnya yang disebut dengan barzakh. Barzakh itu alam kubur. Mungkin kita membayangkan wah ini tuh alam kubur tuh kayak mimpi, ini alam nyata. Tetapi karena sabujurannya bila sudah di dalam kubur itu tak balik. Di dunia itu kayak mimpi, nang nyata itu di dalam kubur. Jadi kayaknya kita tuh masuk kubur tuh kayak orang bangun guring. Lalu rasa kagenangan tadi aku waktu guring tadi tak mimpi ini, ternyata itu sekadar mimpi. Nang iyanya iya saat ini. Kan kayak itu nang ujar Nabi, annasun niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu guring, apabila mati maka mereka terbangun. Dan kayak itu tuh. Jadi amun kita menganggap nang wayah ini nyata, ketahuilah bahwa perasaan kita di dalam kubur jauh lebih nyata lagi. Sampai-sampai karena terlalu nyatanya nang di dalam kubur, nang saat ini nih persis kayak mimpi. Dan kayak mimpi itu nampak hilang percuma berataan nang asal sugih sekalinya kada ada lagi sajampal, kada ada isian duit lagi. Nang asal jadi penguasa nampak sedikit kada ada lagi kekuasaannya, kayak mimpi tadi hilang. Model kayak kita guring lalu tak mimpi sugih, padahal kita susah. Lalu tak mimpi sugih banyak benar isian duit, hibak kamar duit aja ngalih, anak berubah terabih duit, anak berjalan terjejak duit, perasaan bebaya bangun kada ada salam berlembar berduit, itulah mimpi. Enggak itu tak apa bisian raja tadi saling banyak kan, bisian pengawalnya aja 1.500.000 pengawalnya aja. Sekali bangun tak ada saykuikum, mimpi bener aja. Nah kayak itulah tadi tuh kayaknya kita di dalam kubur. Nah jadi amunnya misalnya nih orang rajin takwa tadi adalah rajin beramal beribadat, susah di sini tapi rajin beribadat. Ih sekalinya aku malam tadi tak mimpi susah, sekalinya aku sugih bener. Nah kayak itu tuh kebalikannya tak model kayak orang sugih tak mimpi susah.
Nah sekalinya rasa makan kada kau kada beberes, duit kada sakit benar pada saat sekali mah bangun sekalinya seorang saling sugihan bandingannya kayak itu. Kayak itulah yang lain-lain lagi lah. Nah, jadi supaya kita mengutamakan itulah kehidupan akhirat nang